Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad afdali khalqih azka habibih wa ala alihi wa azwajihi wa ashabih min yaumina hadza ila yaumi wa'idih. Amma ba'd. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza muttaqun. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, shaimin shaimat, pecinta Allah, pecinta ilmu dimanapun berada, pemirsa KJTV, penikmat acara Kilau Ramadan yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa menikmati indahnya Ramadan dengan ibadah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji ya kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Haubawi tentang fadilatu salat tarawih, keutamaan salat tarawih. Dikatakan di kitab itu bahwa wa fil lailatil khamisah, keutamaan salat tarawih hari kelima. Ya, Allah memberikan pahala. A'tahullahu. Allah memberikan pahala pada malam kelima. Mithla man shalla fil Masjidil Haram wal Madinah wal Aqsa. Seperti pahalanya orang yang sholat di 3 masjid utama sekaligus, Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan di Masjid Al-Aqsa Palestina. Bayangkan, jadi orang yang ibadah tarawih malam kelima dapat pahala sholat di Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Aqsa pahalanya 100.000 di luar. Maaf, di Masjidil Haram pahalanya seperti 100.000 orang sholat di luar Masjidil Haram. Di Masjid Madinah, Masjid Nabawi pahalanya 10.000. Di Masjidil Aqsa pahalanya 1.000. Nah, orang yang ibadah tarawih pada malam kelima dapat pahalanya. Masya Allah, subhanallah. Ya, seperti orang sholat di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi dapat 100.000 tambah 10.000 tambah 1.000. Tapi kalau sama Allah jangan pakai hitung-hitungan. Yang penting pahalanya sangat besar. Tidak semua orang bisa sholat di Masjidil Haram kecuali orang yang haji, orang yang umroh. Tapi dengan sholat tarawih pada malam kelima kita mendapatkan pahala itu. Ayo tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Sholat tarawih hanya ada di boleh ya jam 11, jam 12. Apa boleh sholat tarawih nanti saya gabung dengan sholat tahajud? Boleh. Batasan orang sholat tarawih sampai sebelum masuk waktu subuh. Masa kita diiming-imingi pahala seperti ini masih tidak tertarik? Kalau pahala tidak membuat kita tertarik, apa yang membuat kita tertarik? Para pemirsa, ayo, kalau pahala tidak membuat kita tertarik, apalagi? Kalau surga tidak membuat kita tertarik, apa yang bisa mendorong kita untuk semangat? Orang beriman, dia kejar pahala Allah. Allah menerangkan di Quran, wa ma indallahi khairu wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih abadi. Tafsir mengatakan yang di sisi Allah adalah thawabuhu wa ajruhu wa ridhohu
pahala itu jauh lebih baik. Maka Allah memberikan semangat kepada kita, ayo. Rasulullah memberikan stimulasi, ayo ibadah Ramadan. Dengan taraweh, dengan siam, dengan baca Quran, Masya Allah. Apalagi bisa taraweh di masjid, ya dapat pahala apa? Iktikaf. Makanya kalau taraweh ke masjid, ya itu niatkan iktikaf. Iktikaf itu artinya al-lubthu fil masjid, diam di masjid, ya bittohara dalam keadaan suci dan niat. Jadi kalau masuk ke masjid mau taraweh, langkah kaki kanan naik ke masjid, niat iktikaf. Maka ketika kita sholat taraweh di masjid dapat pahala iktikaf. Jangan iktikaf itu dianggap hanya 10 hari Ramadan terakhir. Tidak. Mulai malam pertama kita sudah berburu Lailatul Qadar. Kita mulai malam pertama sudah bisa iktikaf. Dapat pahala sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Aqsa, sholat di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Jadi Allah itu memberikan pahala yang luar biasa. Itu masih disebut Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Nanti masih dilipat gandakan. Kalau apa yang ada di dunia pasti sirna, tapi apa yang ada di sisi Allah, itulah pahala, itulah yang akan menunggu kita besok di akhirat, yang akan memasukkan kita ke surga Allah, yang akan membuat kita bahagia dunia akhirat. Harta belum tentu membuat kita bahagia dunia akhirat. Mungkin bahagia di dunia, tapi yakinlah pemirsa, bahagianya semu. Jabatan mungkin memberikan kebahagiaan, tapi yakinlah semu. Tapi pahala, thawab, al-ajru, pahala Ramadan, pahala taraweh sangat indah. Dan itu yang menjadi kekal abadi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjaga ritme Ramadan, ya. Jangan putus menjaga sampai kita menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sempurna dan berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Ada pertanyaan, gimana dengan orang yang murtad? Naudzubillah, sampai 2 kali. Non-muslim, masuk Islam. Keluar lagi, masuk lagi. Masya Allah. Ini kayak Mbah Zurib ini. Ya, Islam lagi. Bagaimana? Yang pertama, ya, orang kafir non-Islam, berapa puluh tahun, ya, begitu dia masuk Islam, langsung dihapus dosanya. Ya, Al-Islam, dalilnya Al-Islamu mahjubun maqoblahu. Islam itu menutup masa lalu. Orang kafir sampai umur 60 masuk Islam, maka kekafirannya selama 60 tahun habis. Afallahu amma salah. Nah, tapi persoalannya dia kemudian karena faktor suami, faktor keluarga, rumah tangga, nikah, dia keluar lagi dari Islam. Ya, dia keluar lagi dari Islam, murtad. Kemudian dia masuk lagi. Nah, masuk lagi Islam, dosanya selama murtad, selama itu sudah diampuni. Pokoknya Islam itu menghapus semuanya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika orang ini murtad, kemudian masuk Islam, maka dia punya kewajiban mengqadha puasa dan sholat selama dia murtad yang kedua itu. Ya, kalau ketika dia kafir, tidak ada kewajiban. Tapi begitu masuk Islam, berarti sudah statusnya Muslim, kemudian dia murtad 5 tahun, masuk Islam lagi, maka orang ini punya kewajiban, ya, soal dosa insya Allah sudah diampuni oleh Allah. Ya, soal dosa insya Allah. Tapi orang ini punya kewajiban mengqadha puasa Ramadan selama 5 tahun dan sholat wajib yang ditinggal selama 5 tahun. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga iman kita sampai kita pulang menghadap Allah. Tamamun ni'mah al-mautu alal iman.
iman yang paripurna, iman yang paling sempurna adalah ketika pulang menghadap Allah dalam keadaan iman husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Selamat berbuka puasa bersama keluarga. Allahumma, jangan lupa kalau mau buka, mau maghrib, berbanyak baca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.